Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 9 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dua Jenis Piala. Dua jenis piala. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kami mengejar piala yang benar dan bukan piala yang salah, piala yang sesungguhnya dan piala yang sepertinya benar, namun sebetulnya sebuah tindakan kejahatan yang sungguh-sungguh mempermalukan buat dirinya sendiri dan tidak menyukakan di depan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah belajar tentang banyak hal yang bernama piala. Kita mungkin pernah punya sebuah pengalaman, sahabat seperjalanan di masa-masa sekolah pernah mendapatkan piala berbaju Kartini terbaik, mendapatkan piala sebagai juara kelas dalam perlombaan kelas di dalam olahraga ataupun kesenian atau dalam perlombaan matematika dan yang lainnya. Sahabat seperjalanan, Alkitab pun mencatat tentang piala. Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah piala-piala yang jenisnya piala yang baik. Bagaimana hidup punya sebuah kualitas yang semakin baik. Dalam kitab Filipi berbicara tentang berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah adalah bagaimana menjalani hidup ini secara benar di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, berbicara yang terbaik, melihat yang terbaik, berpikir yang terbaik, merasa yang terbaik, menjalani hidup yang terbaik. Tatkala diberi kepercayaan oleh Tuhan dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam studi pendidikan di masyarakat, kita semua melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana prinsip Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang seperti demikian, firman Tuhan berkata, seperti perkataan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai titik sini, sahabat seperjalanan, kita belajar tentang piala-piala yang baik. Namun dikatakan ada dua jenis piala. Lalu satu jenis lagi apa? Yaitu piala yang sangat mengerikan. Piala satu bentuk puncak daripada perbuatan dosa manusia. Mari kita lihat sejarah daripada piala. Piala pada zaman dahulu sekali itu bentuknya bukan seperti piala yang saat sekarang. Biasanya orang-orang yang bisa berburu binatang-binatang buas, banteng, rusa, harimau, maka biasanya kepalanya itu yang dipenggal. Dan sampai zaman sekarang kita melihat seringkali di rumah-rumah tertentu ada kepala rusa, ada kepala harimau yang dipajang setelah dikeringkan dengan tanduknya, dengan taringnya. Sahabat seperjalanan, itu ada dalam dunia perburuan. Dalam dunia peperangan juga sama. Tatkala manusia berperang dengan manusia, maka kita melihat kasus bagaimana setelah Daud mengalahkan Goliat dan Daud memenggal kepala Goliat itu. Di zaman terdahulu, sebuah keberhasilan dalam peperangan itu yaitu dengan memenggal kepala lawan. Lalu kepala lawan itu entah diapakan, tidak ada catatan dan tidak pernah saya baca. Namun memenggal kepala. Daud memenggal kepala Goliat itu dalam izin Tuhan. Tapi yang menarik, ada yang sebaliknya. Bagaimana Yohanes Pembaptis yang menjadi bagian paling depan sebelum Yesus melayani dikatakan, aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, namun dia yang akan datang kepadamu akan membaptis dengan roh, aku hanya membaptis dengan air. Sahabat seperjalanan, Yohanes memberitakan kebenaran firman Allah. Dan Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes, jangan memperistri yang namanya itu adalah Herodias. Jadi teguran-teguran karena memang Yohanes Pembaptis disebut nabi oleh orang Yahudi, menyampaikan semua kebenaran-kebenaran firman Allah. Herodias tidak senang.
Pada saat Herodes berulang tahun, Herodias istrinya menyuruh anaknya untuk menari. Dengan tarian yang sedemikian indah, Herodes sangat bersuka hati di hari ulang tahunnya. Dan Herodes berkata, "Apa yang engkau minta aku akan berikan kepadamu." Herodias mengambil kesempatan ini dan kemudian memunjuk anaknya yang menari, yang kemudian menyukakan Herodes. Maka mintalah kepala Yohanes. Herodes dengan rasa berat hati akhirnya menyuruh Yohanes Pembaptis yang ada di dalam penjara, dipenggal kepalanya, disimpan di dalam talam, diserahkan kepada anaknya Herodes, putrinya Herodias. Kemudian anaknya Herodias menyerahkan kepala Yohanes itu kepada siapa? Kepada ibunya, yaitu Herodias. Ini adalah bagian daripada sebuah perbuatan dosa yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang dipakai oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis, justru dipenggal kepalanya demi satu ambisi, karena dia ditegur dosanya, karena tidak mau menerima kebenaran firman Allah. Tidak ada catatan dalam Alkitab mengapa Yohanes Pembaptis tidak menyetujui atau dikatakan itu haram bagimu, itu tidak halal engkau memperistri Herodias. Maka kemudian niat untuk menghancurkan, untuk memuaskan hawa nafsunya, itu dilakukan oleh siapa? Oleh Herodias dengan cara yang licik. Herodes pun pada dasarnya tidak suka dengan Yohanes Pembaptis, namun hanya dimasukkan dalam penjara, tidak kemudian pemenggalan kepala. Mari kita belajar tentang peristiwa ini dalam kehidupan kita. Ada banyak orang, sahabat perjalanan, yang berlomba-lomba mencari keberhasilan, mencari apapun demi hawa nafsu dan demi dosa keserakahan. Dia tidak peduli. Kalaupun itu memenggal kepala orang, maka akan dipenggal. Demi apa? Demi hawa nafsu. Karena alasan kekayaan, karena alasan kekuasaan, karena alasan harga diri, karena alasan ketersinggungan. Jadi piala ada dua macam. Ada orang yang berlomba-lomba mencari piala hanya semata-mata karena dosa dan karena perbuatan hawa nafsu. Ada pribadi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan panggilan dari sorgawi, hadiah yang Tuhan sediakan kepada orang-orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu pada dasarnya menjadi pilihan buat setiap sahabat seperjalanan dalam hidup ini. Apakah kita akan mengejar piala untuk memperoleh mahkota kehidupan seperti Paulus, atau kita akan mengejar piala dalam bentuk kepala binatang, dalam bentuk kepala manusia, dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kemudian mengutarakan segala perbuatan dosa yang dilakukan untuk meraih semakin tinggi perbuatan yang melanggar firman Tuhan, maka semakin hebat di mata orang, sehingga memenggal kepala orang pun dianggap hal yang biasa. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang agar tidak salah mengejar piala yang sesungguhnya dan bukan piala-piala keberdosaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang mencerahkan kami, agar kami jangan salah mengejar piala. Kami hanya mengejar piala yang sebagaimana Tuhan katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ada dua macam piala, jangan salah mengejar. Yang satu piala tatkala diperjuangkan dengan kekudusan dan buat kemuliaan Tuhan. Yang kedua piala dalam rangka mewujudkan hawa nafsu dan juga kedagingan yang dikejar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.